Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aris Febriansyah dari kelompok KKN 45 untuk SMA Negeri 1 Terbanggi Besar. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi IT literasi. Jadi di sini kami membahas tentang IT literasi yang bernama pemanfaatan Google Docs Editor untuk media pembelajaran IT literasi. Jadi di sini dengan pertama kali kami menggunakan IT literasi untuk pertama kali diharapkan seluruh peserta sebelum untuk menggunakan ini atau teman-teman yang akan menggunakan media ini harap memiliki akun Gmail atau Google Mail. Jadi di sini kebenaran saya sudah mempunyai akun Gmail atau Google Mail dari kampus saya. Di sini saya contohkan untuk masuk ke sini saya sudah memasukkan email literal. Di sini sudah ada. Jadi di sini pertama kali kita akan menggunakan Google Docs. Google Docs ini digunakan fungsinya sama seperti dengan Word yang ada di bawah laptop. Akan tetapi Word itu hanya bisa digunakan untuk satu orang saja dalam satu waktu gitu. Jadi di sini dengan menggunakan Google Docs ini, jadi kita bisa mengerjakan sesuatu dengan kelompok secara bersamaan. Jadi misalnya begini, saya membuat blank atau file kosong gitu. Jadi begini, misalnya saya mengetikkan apa yang akan saya lakukan. Misal saya akan membuat, halo, saya Muhammad Arif Febriansyah, itu. Nah, di sini adalah bab 1. Bab 1. Perkenalan. Jadi di sini nanti kita akan share di sini bab 1 save. Nah, di sini karena saya menggunakan email itu ya. Jadi di sini kan ada fitur yang namanya restrict on get link ini. Jadi kalau di sini saya hanya bisa menggunakan ini saya sendiri. Jadi untuk memperbolehkan yang lain menggunakannya ada dua cara ya. Pertama, kita bisa dengan mengundang orang. Contohnya saja di sini saya memiliki beberapa teman. Saya misalnya mencontohkan, saya menginput email saya sendiri, saya send, saya share anyway gitu. Saya akan membuka email baru, email saya tadi. Nah, di sini saya sudah menerima email undangan tadi. Saya buka di dokumen. Nah, jadi dengan secara bersamaan, saya di sini bisa membuat suatu dokumen atau Word yang bisa kita sebut itu secara bersamaan. Jadi misalnya saya di sini mengerjakan bab 2, isi gitu, halo gitu. Di sini saya sebagai pengguna pertama atau yang membuat tadi, saya mengerjakan juga yang bab 1 misalnya saya mahasiswa negara gitu. Nah, di sini langsung gitu. Jadi kalian tuh bisa secara langsung mengerjakan tanpa perlu menunggu teman kalian untuk menyelesaikan terlebih dahulu. Jadi di sini kalian bisa sambil mendiskusikan bersama teman gitu atau membicarakan sesuatu yang akan dilakukan sambil menulis di sini atau sambil mengkoreksi apa yang salah gitu ya. Jadi di sini penggunaan ini sangat cocok untuk saat ini yang dimana kita rata-rata menggunakan media Word atau
Docs ini untuk membuat suatu laporan atau suatu kerjaan gitu ya. Uh, di sini kemudian saya akan mencontohkan, uh, bukan mencontohkan, saya maksudnya saya akan menggunakan fitur Google Docs Editor yang lain. Contohnya seperti di sini ada beberapa fitur, pertama the Docs, Sheets. Sheets ini seperti Excel. Jadi di sini kita bisa membuat spreadsheet gitu ya, kayak di Excel. Yang kedua slide, pakai PowerPoint, PowerPoint gitu. Dan form. Form ini biasa digunakan untuk kita misalnya mau membuat suatu survei gitu, atau membuat suatu pertanyaan yang akan dijawab oleh, yang akan diberikan kepada orang untuk dijawab gitu. Jadi sini saya akan mencontohkan penggunaan Sheets atau Excel ya, bisa dibilang Excel. Saya juga menggunakan blank di sini. Nah, seperti ini. Misal saya membuat laporan hari ini pemasukan pengeluaran. Tandanya saya di sini membuat spreadsheet gitu ya, bisa dipakai untuk kita untuk memasukkan data-data. Jadi misalnya kita sedang belajar ekonomi atau belajar ya sebenarnya ekonomi untuk menghitung pajak gitu ya, atau memasukkan data ekonomi gitu. Jadi kita bisa bersama-sama dengan teman kita untuk mengerjakan ini. Misal saya mengetikkan 20.000 di sini, pengeluaran tiga pengeluaran yang 5.000. Di sini kita buat total transaksi hari. Jadi di sini saya misalnya membuat kurang ini, jadi gini. Nah, kebenaran misalnya saya lagi mau memberikan akses lagi seperti sebelumnya, kita berikan akses, kita invite lagi. Sini kita lihat, kita refresh. Keluar yang baru. Accept. Nah, di sini juga kita bisa begitu. Misal saya akan membuat pengeluaran saya sebagai orang yang lain ya. Saya hari ini memasukkan sekitar 50.000, pengeluarannya 200.000 gitu ya, 200.000. Saya tidak perlu capek-capek lagi untuk ini, tinggal saya tarik ini dan selesai. Dibandingkan penggunaan Excel kan kita harus menunggu teman kita dulu selesai. Terus kita bisa mengkoreksi atau memasukkan data baru. Jadi kalau di sini tinggal dipakai saja tanpa perlu kita menunggu. Jadi kita harus secara bersamaan gitu. Jadi waktu terpakai lebih sedikit. Jika ada yang mau dikhususkan kita bisa lebih lanjut gitu. Oke, selanjutnya penggunaan Google Slides. Misalnya saya akan ini book report-nya, ada template-nya di sini. Misalnya di sini mau membuat presentasi bagaimana penggunaan PPT sebagai media pembelajaran. Saya membuat nama kelompok saya misalnya Aris dan Akmal gitu. Di sini saya juga meng-share sini ke satu teman saya. Jadi saya men-share. Nah, jadi misalnya saya mengerjakan di bagian ini, siapa aja orangnya.
Di sini saya tuliskan misal sini anggap saja ada kosongkan saja. Jadi di saat bersamaan kita bisa membuat suatu PPT ini dengan cepat, efisien, dan tidak perlu, ya pokoknya menggunakan waktu yang paling sedikit lah. Jadi kita tuh tidak akan menunggu teman kita menyelesaikan satu persatu, jadi kita bisa langsung mengerjakan sekaligus berdiskusi di tempat langsung ya. Nah, kemudian untuk yang terakhir, di sini kita ada namanya Google Forms. Jadi Google Forms ini contohnya saja kita ini pengen membuat suatu uh, suatu undangan gitu ya, atau suatu survei. Jadi di sini saya memakai template contact information. Nih, di sini saya misalnya meminta kontak information, kontak kontak perlombaan detik gitu. Jadi untuk mengisi deskripsi ya, apa yang akan diminta oleh form ini dan apa akan dilakukan. Jadi sini form untuk peserta perlombaan. Ini saya minta nama, ada email, alamat seperti yang tidak dibutuhkan gitu. Dan di sini ada phone number, ini meminta kontak email, untuk salah kita tinggal pakai name sama phone number saja. Jadi di sini kita bisa menggunakan fitur preview. Jadi preview ini begini ya. Contohnya kita mau melihat bagaimana form kita, jadi seperti begini. Form kita perlombaan detik. Jadi ini yang bakal dilihat oleh pengguna nanti ya, atau orang yang akan mengisi form ini. Jadi di sini untuk menggunakannya saya pakai send. Di sini ada link, jadi kita bisa mengcopy link ini dan mengirimkan ke grup atau ke kontak orang yang akan mengisi ya. Atau juga kita akan broadcast itu seperti kita menyampaikan pesan secara banyak itu. Dengan di dalam pesan itu ada link ini. Jadi kan kita juga bisa memperpendek link tersebut. Jadi kita bisa shorten. Jadi lebih pendek begini. Jadi kita tinggal copy, terus kita tinggal kasih ke orang ya. Dan juga di sini juga kita bisa untuk memilih pilihan automatically collect respondent, hanya membatasi dari email institusi. Jadi karena saya di sini menggunakan email Institut Teknologi Sumatera, jadi cuman bisa nanti kalau ini dicentang, jadi semua yang menjawab ini hanya menggunakan email ITH. Kalau di luar dari itu tidak bisa. Oke, kita lihat di sini. Ini bisa juga kalau kalian pengen membuat suatu form di website, contohnya gitu. Jadi tinggal masukin kalau seandainya kalian memakai Blogspot, nanti di dalam widgetnya itu bisa ditambahin ini HTML ya. Jadi tinggal nanti kalian tambahin widget, kalian masukin ke situ, nanti dia akan muncul. Dan ini juga bisa via email. Email ini nanti misalnya saya mengirimkan ke ini, ke email saya tadi, saya tinggal send. Di sini masuk, saya mengisi formnya. Di sini saya bisa mengisi AIS. Nah, setelah saya mengisi, di sini ada bisa mengedit tanggapan. Jadi begini bisa diedit. Nah, untuk itu setelah dikirim nanti kita akan menerima respon. Nah, ini adalah respon dari saya tadi yang sudah mengisi tadi. Jadi kalau misalnya kalian mengirimkan ini ke orang lain, nanti data yang dimasukin oleh orang tersebut akan masuk ke sini. Dan juga bisa dilihat questionnya apa aja yang ada di situ.
Misalnya di sini ada, tadi kan question ada dua, nama sama nomor HP. Jadi di sini akan diperlihatkan satu-satu. Di sini juga dari individu satu-satu. Misalnya kalau misalnya ada dua data, saya kemungkinan ada dua data gitu ya. Nanti akan muncul lagi dia. Oh, bentar. Saya akan menyeting kalau ini hanya bisa uh, hanya bisa di sini ya. Ini kan ada hanya kan ini tadi yang sebelumnya ada bisa cuman hanya email institut atau ITERA. Nah, di sini tadi yang edit after submit ini, kalau misalnya dimatikan nanti tidak bisa. Jadi saya coba kirim di sini tadi. Nah, muncul begini. Jadi tidak bisa diedit lagi jawaban yang sudah kita masukkan tadi. Jadi untuk penggunaan Google Docs Editor ini menurut kami sangat membantu untuk media pembelajaran karena di masa yang saat ini yang kita biasanya online, yang sebelumnya kita offline. Jadi kalau offline kita bisa langsung bertemu, langsung mengumpulkan dan langsung membuat di tempat. Menggunakan Google Docs Editor ini kita bisa melakukan tanpa harus mendatangi tempat tersebut karena sekarang lagi pembatasan sosial berskala besar ya. Walaupun sudah mulai transit tapi masih juga tidak boleh berkerumun banyak-banyak. Jadi ini sangat efisien menurut kami. Nah, salah satu lagi tadi, saya di sini akan memberikan contoh bab 1 tadi. Jadi di sini kalau misalnya saya meng-share lagi, terus saya mengklik ini, get link ini, change link to Institut Teknologi Sumatera. Berarti di sini saya hanya memperbolehkan untuk email yang bersangkut paut dengan Institut Teknologi Sumatera atau email ITERA saja. Jadi kalau misalnya di atas itu, selain itu tidak bisa. Dan juga kita juga bisa mengedit di sini role-nya tadi yang kita sudah mengirimkan undangan tadi ya. Jadi kalau misalnya kita pengen teman kita tadi bisa menjadi editor di dalam sini, kita bisa memilih editor. Kalau komentar ini teman kita tuh hanya bisa untuk mengkomen. Jadi seperti ini kalau misalnya saya jadi komentar. Nanti kita itu jadi di sini saya tidak bisa untuk ini, jadi untuk mengedit file yang ini tadi, jadi saya hanya bisa menambahkan komentar misal tolong tambahkan bab 3. Nah, setelah saya masukkan di sini beri komentar, saya lihat sini, oh dia muncul. Jadi di sini kalau seandainya kalian membuat sebuah laporan untuk melakukan tugas, jadi di sini seandainya kalian mengundang guru kalian, jadi selagi pembuatan, misalnya kalian diberikan waktu seminggu, kalian mengundang guru kalian di sini, dan ini misalnya guru yang mengecek progres kalian setiap hari. Jadi misalnya kalau di sini guru yang melihat kalian baru bab 2, tiba-tiba kalian tidak ada yang salah dari situ atau kekurangan situ, jadi guru kalian bisa menambahkan ini, tolong tambahkan bab 3. Dan juga untuk ini, untuk yang lainnya, viewer. Kalau viewer ini orang kita undang tadi hanya bisa untuk melihat saja apa yang kita kerjakan di dalam docs ini, tidak bisa menambah komentar, mengedit, ataupun men-share lagi. Tapi bisa men-share, tapi tidak bisa memberikan secara langsung. Jadi kita harus meminta dulu izin dari yang punya docs ini. Jadi kalau misalnya kita tidak diberikan akses, jadi kita tidak bisa mengapa-ngapa dalam sini. Jadi seandainya di sini saya mengasih. Nah, di sini ada make owner. Jadi make owner ini nanti saya misalnya mengasih owner kepada yang saya tadi. Nah, di sini tidak bisa mengasih kepemilikan dosen karena email yang saya pakai tadi bukan dari
organisasi yang sama. Jadi kalau misalnya saya memakai email institut dalam satu, misalnya saya memakai email Institut Teknologi Sumatera yang lain, kan kamu bisa. Tapi kenapa? Karena ini tidak bisa, jadi uh, harus menggunakan itu. Harus menggunakan email itu. Jadi kalau remove ini nanti kita akan menghapus akses maupun hak yang ada di akun ini. Jadi saya remove, saya save. Nah, di sini saya tidak bisa membuka apapun karena saya tidak ada akses untuk mengakses dokumen tersebut di sini. Jadi setelah penjelasan sebanyak 4 fitur Google Docs Editor tadi, yang dimana ada Doc, Sheets, Slides, sama Forms. Jadi kesimpulannya kita sangat sangat bagus untuk menggunakan Google Docs Editor ini, dikarenakan kita dalam situasi seperti ini, jadi kita harus membatasi segala kegiatan sosial, jadi lebih cocok untuk menggunakan ini karena tidak perlu untuk keluar ataupun menemui yang lain, menemui secara langsung gitu ya, karena kita juga menurut peraturan yang baru dari Kemendikbud, kita tidak boleh untuk ke sekolah, jadi kita masih tetap online seperti sebelumnya. Jadi ini sangat bermanfaat. Saya Muhammad Aris Febriansyah dari kelompok 45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.